wabarakatuh. Saya Galuh Silvi Haryani, NPM 2021030227 dari kelas F semester 4 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah Hukum Acara Pidana sebagai tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu saya yang bernama Idrus Al-Ghifari MAG. Baik, materi yang pertama yang berjudul Penyelenggaraan Peradilan Pidana. A. Pengertian penyelenggaraan peradilan pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain, bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga permasyarakatan. Penyelenggaraan peradilan berdasarkan KUHP berasaskan antara lain peradilan yang bebas, terbuka, dan umum, dan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak yang dilaksanakan oleh pejabat tertentu yang segala aktivitasnya diwujudkan secara tertulis berdasarkan perundang-undangannya. Yang B, ada model-model dalam sistem peradilan pidana. Hibbert L. Picker mengemukakan adanya beberapa model, yakni yang pertama, Crime Control Model, atau sering disingkat juga COM, didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal haruslah ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Yang kedua, Due Process Model. Model ini merupakan reaksi terhadap COM. Model ini menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Yang tiga, Family Model. Family Model itu disebut juga suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga, yakni meskipun salah satu keluarga dipukul, dijewer, namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus atau spesial kriminal people. Yang C, ada faktor-faktor yang mempengaruhi peradilan pidana. Faktor-faktor yang berperan dalam penyelenggaraan peradilan pidana di tingkat pengadilan ini meliputi yang pertama, faktor perkara yang terjadi. Faktor perkara yang terjadi ini adalah suatu kenyataan lembaga peradilan bukan pencipta perkara, melainkan sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara. Yang kedua, faktor peraturan-peraturan hukum. Satu segi dari apa yang dinamakan negara berdasarkan atas hukum adalah senantiasa melaraskan sikap dan perilaku setiap individu dengan keinginan-keinginan yang dirumuskan oleh hukum. Yang ketiga, ada faktor penegak hukum. Posisi penegak hukum pada proses penyelenggaraan peradilan adalah sangat dominan, karena semua input yang masuk ke dalam proses tersebut baru dapat memberi andil pada output manakala telah mendapat pengolahan terlebih dahulu dari penegak hukum. Selanjutnya yang keempat ada faktor fasilitas dan sarana penunjang. Penyelenggaraan peradilan pidana di tingkat peradilan nampaknya tidak sekedar membutuhkan masukan baik berupa perkara, peraturan hukum, ataupun aktivitas para penegak hukum, melainkan sangat membutuhkan pula masukan-masukan lain berupa fasilitas atau sarana penunjang yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Baik, untuk materi yang kedua yang berjudul Sepintas Perkembangan Hukum Acara Pidana. Pengertian hukum acara pidana di Indonesia adalah serangkaian kaidah prosedur dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana dan tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Istilah hukum acara pidana merupakan terjemahan bebas dari istilah strafvordering atau sering disebut juga hukum tuntutan pidana di dalam bahasa Belanda. Hukum acara pidana formal atau hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Yang B, perkembangan hukum acara pidana. Pelaksanaan pidana di Indonesia sebelum masa penjajahan bangsa Eropa sebagian besar dipengaruhi oleh hukum adat yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi. Setelah datangnya Belanda, diperkenalkan asas konkordansi, yaitu pemberlakuan undang-undang kerajaan Belanda terhadap bangsa Indonesia di Hindia Belanda diatur oleh Pasal 131 ayat 2 huruf A Indiske Staatregeling atau sering disingkat juga IS.
Selanjutnya, sejarah tingkat terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut. Jadi kesimpulannya, hukum acara pidana yaitu suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk hukum dari Belanda yang dituangkan dalam bentuk Het-Herzien Inlands Reglements atau sering disingkat juga HIR. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yang berjudul pengertian hukum acara pidana. Yang A. Pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri. Seperti yang diketahui, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan peraturan-peraturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Selanjutnya, tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Di dalam pedoman pelaksanaan KUHP dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan. Secara keseluruhan, fungsi acara pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana. Yang kedua, usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi. Yang ketiga, tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya. Selanjutnya, usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan. Materi yang keempat yang berjudul tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara. Yang A. Panggilan dan surat dakwaan. Apabila pemeriksa pendahuluan dari suatu perkara pidana di bawah pimpinan penyidik telah selesai, artinya apabila menurut pendapat penyidik keterangan-keterangan sudah cukup terkumpul untuk memberikan bahan kepada jaksa guna melakukan penuntutan kepada tersangka, dan jaksa penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan kepolisian memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan, maka jaksa melimpahkan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu secepatnya dengan membuat surat dakwaan. Pasal 140 ayat 1 Jo, pasal 143 ayat 1. Yang B. Memutus sengketa wewenang mengadili. Dalam sistem hukum pidana, kita wewenang pengadilan untuk mengadili, memeriksa, dan memutus suatu perkara diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, Yo, UU Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 1 ditentukan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntut umum dapat juga melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Apabila waktu yang sama atau hampir bersamaan, ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal yang A. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Yang B. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain menurut pasal 148 KUHP, maka
Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana termasuk wewenang pengadilan negara. Selanjutnya materi yang kelima yang berjudul perihal penuntutan. Yang A. Pengertian penuntutan. Pada pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hak Hukum Acara Pidana KUHP tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Wewenang penuntut umum menurut KUHP, ketentuan mengenai batasan penuntutan diatur dalam pasal 1 butir 7. Yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dalam permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum. Jadi kesimpulannya, kewenangan kejaksaan di Indonesia berwenang melakukan penuntutan. Lembaga penuntutan yang ada di Indonesia dipegang oleh kejaksaan. Kejaksaan di Indonesia diberi kewenangan eksklusif sebagai lembaga penuntutan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kewenangan kejaksaan Indonesia adalah di Indonesia tidak mempunyai wewenang penyidik perkara dari permulaan ataupun lanjutan. Berarti jaksa atau penuntutan umum tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Baik, materi yang keenam yang berjudul kewenangan pengadilan untuk mengadili. Pengertian kewenangan sendiri secara konsepsional, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda atau yang sering disebut juga yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar kewenangan yang diperolehnya. Kewenangan mengadili Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili salah satu lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah lingkup peradilan umum. Undang-Undang Peradilan Umum menentukan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara pidana dan perdata. Asas-asas tentang peradilan umum dan negeri, asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undangan terkait lainnya, yakni yang A. Asas peradilan, yang B. Asas praduga tak bersalah, yang C. Asas peradilan cepat, yang D. Asas hak ingkar, yang E. Asas peradilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, yang F. Asas equality default, yang G. Ada asas bantuan hukum, yang H. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Selanjutnya materi yang ketujuh yang berjudul ganti kerugian, rehabilitasi, dan penggabungan gugatan ganti kerugian. Yang A. Tinjauan tentang gugatan ganti kerugian. Dari segi bahasa, pengertian rugi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai pengertian kerugian atas sesuatu akibat yang timbul. Ganti rugi adalah hak seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana yang langsung dan tidak langsung. Untuk perkara pidana memakai sistem pembuktian negatif, baru kemudian dalam pemeriksaan gugatan ganti ruginya, hakim menggunakan sistem pembuktian positif berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah didapat dalam proses pidananya. Yang pertama, sistem ganti kerugian. Ganti kerugian diuraikan dalam buku Compensation of Crime yang kemudian dijabarkan dalam sebuah buku pedoman pelaksanaan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang membedakan sistem ganti kerugian menjadi 5, yaitu yang A. Ganti kerugian bersifat perdata dan diberikan kepada prosedur perdata. Yang B. Ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi diberikan prosedur pidana. Yang C. Ganti kerugian yang sifatnya perdata terjalin dengan sifatnya materi yang ke-8 berjudul pemeriksaan di sidang peradilan. Yang A. Pemeriksaan saksi. Proses pemeriksaan dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Tingkat pemeriksaan maka terlebih dahulu diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan saksi tanpa ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian, saksi dapat diperiksa di tempat kediaman saksi yang diperiksa tanpa disumpah. Sedangkan pada tingkat memintaan atau persidangan, maka terlebih dahulu dipanggil untuk mendengar keterangannya. Yang B. Perkara pidana terdakwa. Perkara yang diajukan oleh JPU diterima oleh panitera muda pidana dan harus dicatat dalam buku register perkara, seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hakim atau majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Yang C. Pemeriksaan ahli. Definisi keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Barang bukti. Kitab-kitab Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat 1 KUHP disebutkan mengenai apa saja sih yang dapat disita, yaitu yang pertama, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung. Yang ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan. Yang keempat, benda yang khusus dibuat untuk atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Yang kelima, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Apa saja sih barang bukti yang ada dalam sidang peradilan? Nah, ini barang bukti yang ada dalam sidang peradilan adalah 1. Yang menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Yang kedua, mencari dan menemukan kebenaran material atas perkara sidang yang ditangani. Yang ketiga, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atau atas kesalahan yang terdakwa. Materi yang selanjutnya, materi yang ke-9 yang berjudul perihal pembuktian. Yang A. Pengertian pembuktian. Pembuktiannya itu adalah yang sangat penting untuk menguji kebenaran atau fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi. Ketika seorang terdakwa dalam persidangan di pengadilan itu ditentukan oleh bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam menunjukkan vonis terhadap dirinya. Bagi advokat hal pembuktian penting karena nasib klien ada di tangan advokat ketika bersidang di persidangan. Advokat pun harus dipawai dalam menyajikan bukti-bukti guna meyakinkan majelis hakim dalam mengeluarkan putusannya kelak. Pembuktian juga ada faktor-faktornya loh. Apa aja sih faktor-faktor yang terjadi untuk pembuktian dalam persidangan? Yang pertama, bukti-bukti tentang terjadinya suatu peristiwa tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan. Oleh karenanya, hakim sebagai pemutus perkara tidak perlu untuk membuktikan kebenarannya. Yang kedua, bukti-bukti yang diperoleh dari hasil rekonstruksi. Lalu sistem pembuktiannya apa sih? Nah, dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, yaitu yang pertama, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Yang kedua, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.
Yang ketiga, pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dan yang terakhir, pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Apa sih alat bukti dalam hukum acara pidana? Apakah ada alat-alat bukti khusus? Nah, berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHA, secara limitatif sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti keterangan saksi. Selanjutnya ada alat bukti keterangan ahli. Yang ketiga ada alat bukti surat. Yang keempat ada alat bukti petunjuk. Yang selanjutnya yang terakhir ada alat bukti keterangan terdakwa. Materi yang selanjutnya yang berjudul putusan-putusan pengadilan. Yang A, pengertian putusan-putusan pengadilan. Putusan pengadilan atau disebut juga putusan hakim. Menurut pasal 1/11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah putusan pengadilan, pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ada beberapa jenis putusan pengadilan, diantaranya yang pertama, putusan akhir. Dalam prakteknya, putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau en vonis dan merupakan jenis putusan bersifat material. Yang kedua, putusan yang bukan putusan akhir. Pada hakikatnya, putusan ini dapat berupa antara lain yang A, penetapan yang menentukan tindak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan pasal 148 ayat 1, pasal 156 ayat 1 KUHP. Yang B, putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum hal yang diatur oleh ketentuan pasal 156 ayat 1, pasal 143 ayat